Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Elvina Damayanti dengan nomor NIM 20200960111787. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengawasan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farikin MPDI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Langsung saja ke materi, yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan, terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan yang mengandung arti mengamati terus-menerus, serta merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Jadi pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan atau hambatan atau penyelewengan, segera dilakukan tindakan koreksi untuk memperoleh hasil yang lebih efektif. Jadi pengawasan dilakukan untuk bukan hanya pada akhir proses manajemen, tetapi pada setiap tindakan proses manajemen. Jadi seperti itu. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan, sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi seperti itu. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif. Jadi seperti itu ya tujuannya. Fungsi pengawasan yang efektif berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini yang sanggup memberikan informasi agar mengenai persiapan program keterlaksanaan program dan keberhasilan program. Prinsip kerja pelaksanaan pengawasan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesisteman, prinsip akuntabilitas, prinsip organisasi, prinsip koordinasi, prinsip komunikasi, prinsip pengendalian, prinsip integritas, prinsip objektivitas, dan prinsip futuristik. Jadi diantaranya seperti itu. Jenis pengawasan yaitu terdapat 4 jenis. 4 jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. Dalam dunia pendidikan mencakup 2 kategori, yaitu pengawasan yang dilakukan secara setiap unit manajemen sebagai langkah prosedural suatu manajemen program. Pengawasan jenis ini dilakukan sebagai upaya pengendalian yang dilakukan manajer agar dia dapat memonitor efektivitas perencanaan. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional dengan menerapkan konsep supervis
yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap personil sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan dapat mengembangkan diri secara optimal. Pengawasan dalam bidang pendidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintah. Syarat umum pendidikan serendah-rendahnya sarjana yaitu S1 atau diploma 4 yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan kecuali bagi pegawai negeri sipil yang berasal dari guru dan ditempatkan di daerah terpencil dapat berijazah serendah-rendahnya diploma 1 yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 6 tahun secara berturut-turut. Jadi seperti itu. Syarat khususnya pengawas sekolah taman kanak-kanak atau sekolah dasar luar biasa yaitu berkedudukan serendah-rendahnya yaitu guru madya. Berpengalaman sebagai guru taman kanak-kanak atau sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, sekolah dasar luar biasa. Jadi diverifikasikan kategori dan jabatan pengawas sekolah tersebut membawa implikasi terhadap kualitas layanan kepegawaian, kepengawasan yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Karena itu kualifikasi pengawas untuk segala jenis harus diranjang dengan merujuk kepada mekanisme pengawasan bidang gaparan sekolah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.